Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Heri Purnomo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknologi ESP dan ESP Plus. Mungkin kita pernah mendengar teknologi ini pada sepeda motor, dan teknologi ini biasanya disematkan pada sepeda motor Honda. Sebenarnya apa sih ESP itu? Nah, mari kita bahas lebih lanjut tentang teknologi tersebut. Pengertian dari teknologi ESP adalah singkatan dari Enhanced Smart Power. Teknologi ini adalah rangkaian mesin generasi terbaru model skuter matic global milik Honda. Teknologi ESP ini akan menambah efisiensi pembakaran dan mereduksi energi terbuang. Dengan teknologi ini, maka motor matic Honda akan menghasilkan efisiensi bahan bakar dan performa kendaraan yang tinggi pada saat berkendara. Selanjutnya adalah keunggulan teknologi ESP. Keunggulan teknologi ESP ini adalah yang pertama, lebih hemat bahan bakar. Yang kedua adalah performa tinggi, dan yang ketiga lebih ramah lingkungan. Kemudian di teknologi ESP ini memiliki beberapa teknologi pendukung. Antara lain adalah yang pertama teknologi PGM-FI, yaitu sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan sistem semprot sehingga pemakaian bahan bakar lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang kedua adalah teknologi CBS, yaitu dengan menarik tuas rem kiri maka rem belakang dan depan dapat berfungsi dengan optimal dan bersamaan. Yang ketiga adalah teknologi ISS, yaitu teknologi yang dirancang untuk mengurangi emisi dan konsumsi bahan bakar saat kondisi diam. ISS akan mematikan secara otomatis dan menyalakan mesin kembali hanya dengan memutar sedikit tuas gas. Selanjutnya, kita akan bahas komponen-komponen yang terdapat pada teknologi ESP. Yang pertama adalah ACG Starter. ACG Starter ini adalah singkatan dari Alternating Current Generator, yaitu sistem yang menghasilkan arus listrik bolak-balik atau AC, dan starter adalah alat untuk memulai kerja suatu alat lain. Jadi, ACG Starter adalah kombinasi dari dua alat tersebut. Teknologi ini berfungsi untuk mengurangi gesekan sehingga menghidupkan mesin lebih halus tanpa suara, sekaligus mendukung fungsi fitur ISS atau Idling Stop System. Yang kedua adalah Roller Rocker Arm. Rocker arm di bagian head cylinder yang menggunakan roller, sehingga membuat gerakannya lebih halus dan mengurangi gesekan yang membuatnya lebih hemat bahan bakar. Yang ketiga adalah Compact Combustion Chamber. Ruang pembakaran ini dibuat lebih kompak melalui desain yang memperhitungkan kinerja kecepatan pembakaran dan pendinginan, sehingga mesin dapat memiliki torsi berlimpah. Lubang pemasukan atau air intake yang menghubungkan ke ruang pembakaran dirancang dengan bentuk yang halus, yang tidak menghambat aliran campuran bahan bakar dan udara, sehingga menghasilkan tarikan throttle gas yang responsif pada putaran rendah sampai dengan menengah, karena kecepatan aliran yang lebih tinggi di lubang pemasukan udara, bahkan dalam bukan sudut bukan gas kecil. Yang keempat adalah Offset Cylinder dan Spiny Sleeve. Di bagian inner cylinder memiliki desain yang bentuknya mirip kulit jeruk, spiny, yang bertujuan memperbaiki kemampuan pendinginan, kemudian mengurangi distorsi lubang silinder, dan kemudian sleeve yang lebih tipis dan dapat mereduksi bobot. Yang kelima adalah Lightweight Piston and Crankshaft. Sesuai namanya, piston yang dipakai lebih ringan bila dibandingkan dengan komponen terdahulu. Pin dan rumah pin piston dibuat lebih kecil. Selain ringan, juga mengurangi bidang gesek antara piston dan dinding silinder. Bantalan baru crankshaft dirancang untuk mendukung poros engkol yang menerima tekanan pembakaran melalui piston dan batang penghubung, memberikan kekakuan yang lebih tinggi untuk dukungan poros engkol sekaligus mempertahankan layout yang kompak. Yang keenam adalah breather struktur. Di balik blok silinder, struktur lubang pernafasan mesin ditambahkan satu lagi sebelah kiri mesin, yang berfungsi untuk mendinginkan mesin bagian kiri. Panas yang dari dinding silinder dan dari bak mesin crankcase dapat didinginkan dengan lebih baik. Lubang ini mengalirkan uap panas di dalam mesin keluar. Pada model sebelumnya, panas hanya dibuang lewat jalur rantai ketang. Kalau sekarang ada dua, jadi lebih dingin dan mesin lebih ringan bekerja. Ketujuh adalah V-matic, yaitu menggunakan V-bell model double cook.
yaitu baik permukaan atas atau luar dan dalamnya juga bergerigi. Tujuannya untuk membuat elastisitas karet yang lebih tinggi dan juga menaikkan efisiensi transmisi dari putaran bawah sampai putaran tinggi. Yang kedelapan adalah transmission, yaitu memiliki bantalan 3 sumbu dalam unit transmisi. Secara eksklusif dirancang sesuai dengan beban yang diterima. Desainnya berbeda dengan mesin transmisi skutik konvensional, yaitu dengan cara mengoptimalisasi rip, mengurangi kerugian akibat pergolakan oli sehingga bisa menggunakan lebih sedikit oli gear. Yang kesembilan adalah built-in liquid cooling system. Secara umum, sistem pendingin mesin ada dua macam, yaitu sistem pendingin udara dan sistem pendingin air. Sistem pendingin pada sepeda motor Honda ESP ini adalah menggunakan sistem pendingin air yang mengadopsi radiator core dengan efisiensi pendinginan tinggi, yaitu sekitar 1,5 kali efisiensi model saat ini. Hal ini memungkinkan kipas pendingin yang lebih kecil dan lebih ringan di bagian belakang radiator dan mengurangi kerugian gesekan dengan sekitar 30%. Oke, mungkin itulah beberapa komponen yang terdapat pada teknologi ESP. Selanjutnya, kita akan bahas tentang komponen yang terdapat pada teknologi ESP+. Komponen yang ada di teknologi ESP Plus itu adalah sama dengan komponen yang ada di teknologi ESP. Tetapi di sini ada beberapa penambahan komponen, yaitu antara lain. Yang pertama adalah valve, bore atau stroke, high compression ratio, yaitu karakteristik yang paling membedakan dengan mesin ESP biasa adalah mesin ESP Plus menggunakan mekanisme 4 katup. Kemudian ukuran piston juga berubah menggunakan ukuran 60 mm untuk diameter lubangnya dan 55,5 mm untuk panjang langkahnya. Tapi untuk meningkatkan volumetric efisiensinya, ukuran rasio kompresinya ditingkatkan menjadi 12:1. Yang kedua adalah high rigidity of the crankshaft with roller bearing, yaitu menggunakan roller bearing pada crankshaft kanan yang berfungsi untuk mengurangi defleksi crankshaft akibat gaya inersia dan energi pembakaran saat putaran mesin tinggi, sehingga gesekan berkurang. Kemudian mengurangi getaran dan mengurangi noise. Yang ketiga adalah piston oil jet. Piston oil jet menyemprotkan atau menembakkan oli mesin ke sisi belakang piston, sehingga pendinginan lebih efisien, mencegah knocking dan mencegah ignition timing advance, yaitu pembakaran lebih awal. Yang keempat adalah hydraulic cam chain tensioner lifter. Cam chain tensioner lifter sudah mengadopsi mekanisme hidrolik, sehingga mengakibatkan minim getaran dan gesekan, mengurangi noise, meningkatkan penghematan bahan bakar, dan mencapai output performance lebih baik. Yang kelima adalah optimizing air flow. Pada mesin ESP Plus, sistem pemasukan udara di dalam box filter yang menggunakan model rectifier atau penyara dari lubang udara menuju ruang pembakaran. Tujuannya untuk mencapai drivability atau kinerja kendaraan yang optimal pada sudut bukan throttle yang sempit. Kemudian untuk perluasan volume air cleaner. Nah, mungkin seperti itulah beberapa komponen tambahan yang terdapat pada teknologi ESP Plus. Dan kesimpulannya adalah antara teknologi ESP dan ESP Plus sangat berbeda. Untuk penerapan ESP Plus ini sudah disematkan pada sepeda motor PCX, Vario 160cc dan ADV 160cc. Oke, mungkin seperti itulah pembahasan tentang teknologi ESP dan ESP Plus. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan senantiasa jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.